Pon, maaf ya ibu yang jawab. Soalnya ibu takut kalau ada penting. Dia ngomong apa aja, Bu? Gak bicara apa-apa tuh. Katanya salah sambung. Kok bau kebakaran ya, Tan? Hah? Mana? Iya. Apa ya? Tan, selimutku kebakar. Hah? Aduh, gimana dong? Wangi banget. Bukan saya kali. Fat, kamu tuh mau jemput Fitri. Wangi nih saomah. Kayak orang mau kondangan. Kebersihan kan sebagian dari iman. Iya kan, Ustadz? Iya. Buruan Gih kamu jemput Fitri. Kasihan nanti dia nunggu lama. Matanya kena bawang, bule. Oh, itu sih gampang. Tunggu ya. Aduh. Dikucek, buruan dikucek. Emang begitu. Bu, aku ganti baju dulu, Bu. Dingin. Cuma foto ini ya. Ini ambil. Leng, apa kabar? Fitri di mana? Baik. Bule sakit? Mbak, tahu Mbak? Rel, maafin bule aku ya. Pasti kamu sakit hati banget ya sama dia. Aku udah mengira boleh kamu akan sini sama orang tua aku waktu di rumah sakit tadi. Rel, apa setelah ini kamu benci sama bule aku? Kalau kita semua saling benci, kapan masalah ini akan selesai? Makasih ya, Rel. Kamu udah mau ngertiin aku. Kamu sekarang emang udah banyak berubah. Hai. Kenapa, Mos? Kok kaget gitu sih, ah? Enggak, aneh aja. Ngapain sih kamu bobo kayak gituan kesini? Kucing ini sengaja aku beliin buat kamu, Mos. Kamu Sebagai tanda sayang aku ke kamu, Mos. Kamu kan selama ini kalau di rumah sendirian. Jadi kalau ada kucing, setidaknya kan ada yang nemenin. ya ampun, Tan. So sweet banget sih. Makasih ya. Kamu gak suka kucing, Mos? Suka kok. Suka banget. Enggak, maksud aku kalau kamu gak suka nggak apa-apa. Aku bawa pulang lagi, aku rawat sendiri aja di rumah. Jangan, Tan. Aku suka banget kok. Malahan waktu aku masih kecil, aku punya kucing. Lucu banget deh. Aku kasih nama si Belang. Tapi dia mati, Tan. Waktu lagi main di luar, dia ketabrak. Sedih banget deh. Ya udah, kalau gitu anggap aja ini sebagai pengganti si Belang. Kucing kita ini bagusnya kita kasih nama siapa ya, Mos? Gimana kalau kita kasih nama Tristan Junior? Hah?
Tristan. Boleh minum obatnya ya? Nggak mau. Bule, dari siang kan Bule udah gak minum obat. Masa sekarang gak minum obat lagi sih? Katanya mau sembuh. Kamu kan tahu. Bule nggak mau minum obat itu. Obat ini semua emang pemberian dari Ibu Lia. Tapi kan ini penting untuk kesehatannya Bule. Lupain soal kemarahan. Anggap aja Bu Lia itu berniat baik dan mau nolong Bule. Nolongin apa? Palingan juga ada maunya. Bule gak usah seuzon gitu. Anggap aja Bu Lia itu mau minta maaf sama Bule. Minta maaf kok gampang. Gampang banget. Bu, diminum dong obatnya. Kita semua di sini nggak mau ngeliat ibu sakit. Iya, Bu. Kalau ibu sakit begini, semua kan jadi ikut sedih. Lagian apa enaknya sakit sih, Bu? Ibu nggak bisa kerja, nggak bisa buka warung, nggak bisa nyari penghasilan. Kesehatan kita itu berharga banget, Bu. Kalau kita sehat, kita bisa ngelakuin apa aja, kan? Assalamualaikum. Ya ampun, Mas. Mas Norman kenapa lagi, Mas? Kesleo nih. Dihajar sama cewek yang tadi jemput ya, Mas? Jar cewek, sembarangan aja lo. Orang tadi di lokasi syuting, take-nya gue suruh berkali-kali, jatuhnya jadi gini nih. Nadine, kamu ketawain apa? Om Herman lucu. Ini anak kos, lihat kali otaknya. Orang gue lagi sakit, merana, dia malah ketawa-tawa. Ya ampun, Pak. Insaf. Insap. Ini gak ada hubungannya. Orang kecelakaan syuting juga. Jalannya lucu banget. Nadine, kalau orang kena sial jangan diketawain ya, kasihan. Tahu. Tuh dengerin tuh, sama lu ngomong. Lagian Mas Norman kenapa sih kena sial terus? Ini lagi satu lagi, bukan ngebelain gue, malah ngatain. Tahu ah? Duh, gimana dong? Aku kan gak begitu suka kucing. Takut malah. Bis, dulu pernah dicakar sih. Tapi kalau aku nolak pemberian Tristan, kasihan dia. Dia kan ngasih kucing ini sebagai tanda sayang. Kucing, malam ini kamu tidur di kamar aja ya. Tapi di sofa. Empuk juga kok. Kenapa sih ya?
Halo. Iya, saya. Siapa nih? Oh, Vira. Iya. Baik. Gimana kabarnya, Vir? Terima kasih. Terima kasih buat apa? Oh, yang waktu itu. Aku aja udah lupa. Iya, sama-sama. Bye, Vir. Siapa, Mas? Temen aku waktu aku ikut kelas kepribadian sama Mami dulu. Kelas kepribadian? Kok sampai sekarang masih suka nelpon-nelpon? Itu kan udah lama. Enggak, dia cuma mau ngucapin terima kasih. Karena berkat dari saran aku, dia jadi disayang sama suaminya. Emang kamu kasih saran apa sih? Ya dulu aku pernah bilang sama dia, jangan terlalu mengekang suami. Dan jangan terlalu jutek sama suami. Karena dengan begitu, dia akan ditinggalin sama suaminya. Kata Mami dulu waktu kamu ikut kelas kepribadian, banyak ibu-ibu yang suka sama kamu. Iya? Ya gitulah, Mai. Ya, jangan keterusan aja ya, Mas ya. Nanti ada yang sok-sok minta saran, terus datang-datang ke kafe padahal suka sama kamu. Nah, yang ini nih. Ini nggak boleh dalam hubungan rumah tangga tuh nggak boleh. Curiga tanpa alasan. Ini juga pernah dibahas dulu sama Mami. Udah, lapar mau makan, ya? Yuk. Itu rekaman kaset drum band. Iya, dikasih Mas Norman. Tapi terlalu berisik kali ya, Kai? Iya, takutnya nanti mereka malah curiga lagi. Kalau nyetel lagu metal, nanti malah kepengen headbang. Gimana dong? Coba deh kamu lihat ke sana. Udah aman apa belum? Gih. Yah, masih pada nonton TV, Kai. Aduh, kalau kayak gini caranya mah udah keburu ngantuk ah. Maafin aku ya, Kayla. Rumah aku udah kecil, rame lagi. Jadi nggak nyaman mau ngapa-ngapain. Nggak apa-apa kok, Al. Tapi aku senang tinggal di sini. Terus gimana dong? Mau metal apa drum band nih? Ya, Om Aldo, aku sama Nadine boleh tidur di sini nggak Om? Kata Nadine mau tidur sama Tante Kayla. Aku mau tidur sama Om. Boleh. Kenapa nggak ajak papa kamu aja tidur di sini? Ayo masuk. Ayo. Boleh mau ngapain? Bule mau ke rumahnya Bu Lia, mau ngembaliin uang. Bule ndak mau utang budi sama dia. Bu nggak usah dikembaliin, Bu. Loh, kok jadi kamu yang nolak? Maksud saya, ya kan nggak enak, Bu. Takut mereka tersinggung kalau Ibu kembaliin uangnya. Harusnya tuh Ibu yang tersinggung, bukan mereka. Ah, sudahlah. Bule pokoknya nggak mau ribut. Bule mau kemana? Mau ke rumah Bu Lia. Bu, saya temenin ya. Kenapa sih, Mos? Dipegang tangannya aja nggak mau. Iya, bukannya gitu, Tan. Tapi kan nggak enak dilihat orang. Nah, Mos, kalau aku perhatiin kok kamu hobinya pakai lengan panjang sih. Padahal kalau kamu pakai blus lengan pendek keren loh. Gimana kalau besok kamu pakai blus lengan pendek aja? Ya jangan besok lah, Tan. Seminggu lagi aja ya. Hah? Emang kenapa? Pakai baju aja ada jadwalnya. Iya, bukannya gitu, Tan. Lagi males aja. Gimana kabarnya si Junior? Kamu kasih makan terus kan? Ya iyalah aku kasih makan. Masa iya nggak aku kasih makan? Sering kamu gendong? Lumayan. Nggak galak kan?
Lumayan. Maksudnya lumayan galak. Bukan. Maksud aku lumayan jinak. Terima kasih waktu itu udah bayarin biaya saya berobat. Tapi saya harus kembalikan ini. Nggak perlu dikembalikan kok, Bu. Kami ikhlas kok. Kenapa? Ibu pikir saya tidak sanggup? Walaupun hidup saya ini pas-pasan, saya masih sanggup kok. Saya tidak mau punya hutang budi sama ibu. Tapi kami nggak pernah kok menganggap itu utang budi. Udah Bu, terima aja. Makasih banget ya udah nolongin kita kemarin. Sudah saya kembalikan semuanya, jadi saya tidak punya utang lagi. Ayo Fatan, kita pulang. Permisi. Mumpung Tristan lagi nggak ada, mendingan diobatin dulu deh. Tuh, yang tadi malam belum sembuh, udah dicakar lagi tadi pagi. Aduh, sakit banget sih. Ya ampun, Mos. Tangan kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Udah dapat tanda tangannya? Sini aku lihat dulu. Aw. Sorry. Ini dicakar kucing ya? Jadi ini alasannya kenapa tadi kamu bilang mau pakai baju lengan pendeknya minggu depan aja? Berarti kamu bohong soal si belang itu ya? Maafin aku ya, Tan. Sebenarnya aku nggak pernah bisa miara kucing. Soalnya aku takut. Tadi malam aku udah berusaha buat gendong. Malah dicakar-cakar. Terus tadi pagi waktu mau ngasih makanan, dicakar juga. Ya lengkap tangan kanan kiri aku. Mos, kenapa kamu nggak bilang sih dari awal kalau kamu nggak suka kucing? Aduh, aku nyesel banget, Mos. Nggak apa-apa kok, nyantai aja. Maafin aku ya sayangnya. Terus yang mana lagi yang sakit, Mos? Duh, apaan sih? Kamu jangan kurang ajar deh, Tan. Ya ampun, Mos. Kan aku perhatian sama pacar, cuma mau ngecek kok. Siapa tahu di punggung kamu juga ada lukanya. Udah deh, orang cuma di tangan doang. Jangan pakai usaha ya. Kamu tuh baik banget ya. Demi ngejaga perasaan aku, kamu tetap mau terima pemberian aku. Nanti aku ambil lagi deh kucingnya. Terus kamu mau diganti sama apa? Nggak usah deh, Tan. Aku nggak suka binatang. Tan, aku pengen masang ini di meja aku. Tadinya sih pengen foto kita berdua. Tapi masalahnya kita kan nggak pernah foto berdua. Kalau gitu kita foto aja sekarang pakai HP. Terus ntar siang kita cuci. Gampang kan? Yuk. Ya jelek, Mos. Kepalaku kepotong di sini. Lagi ya. Masih jelek, Mos. Lagi ya. Ya, masih jelek, Mos. Lagi ya. Bilang aja kamu mau usaha, iya kan? Tapi kamu seneng kan? Udah, ayo foto lagi. Ya ampun, Mos.
foto juga ah. Tan, Aldo. lagi foto keluarga ya? Sini, gue fotoin. Serius nih? Thanks ya. Ah. Trisan, apaan sih, malu kan? Ya ampun, Mos, ngapain malu sih? Orang Aldo yang nawarin. Udah deh ya. Udah mau santai aja, aku juga dulu kayak begitu. Ya, ayo. Pelukan dong. Dah. Bagus nih fotonya. 3x4 dicuci berapa lembar nih? Bisa buat foto KTP, ijazah, buat foto ditaruh di kamar mandi, terserah deh. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu. Ayo. Mari, silakan masuk. Iya, ayo. Silakan duduk, Pak, Bu. Maaf Pak, mengganggu. Apa Bapak sudah mau ke kantor? Enggak apa-apa Pak. Santai aja. Saya senang kok Bapak sama Ibu mau mampir di rumah kami. Tapi sebetulnya ada apa ya, Bu? Apa ini menyangkut Kayla lagi ya, Bu? Kenapa sih sama Kayla? Kayla bikin ulah lagi? Enggak, Bu. Ini bukan soal Kayla kok. Terus soal apa Pak? Soal Farel. Farel? Farel kenapa Pak? Apa Bapak dan Ibu pernah datang ke sana? Ke tempat Farel tinggal sekarang? Nggak pernah, karena Farel pernah melarang kami untuk datang ke sana. Ya, sebetulnya dia itu takut sandiwaranya terbongkar. Dia kan lagi nyamar di depan bulenya Fitri. Saya mengerti itu, Bu, Pak. Tapi kami pernah berkunjung ke sana, Pak, Bu. Kami nggak tega melihatnya. Maksud Bapak? Sebaiknya Bapak dan Ibu datang menengok ke sana. Keadaannya mengenaskan, Bu. Mengenaskan bagaimana sih, Pak? Farel, biar aku aja ya. Udah deh, aku aja. Aku bisa. Kasian kamu nih capek. Udah nggak apa-apa, aku bisa. Naik nih. Lah, aku Harry Potternya kok. Udah, itu sana. Udah, Rel. Biar aku aja yang nyuci piring ya. Udah, biar aku aja. Kamu kan capek, ya? Gak usah ribut, Risannya. Gak enak kan kalau piringnya pecah terus. Ya udah, biar aku yang keringin ya. Atas nama cinta. Bule itu heran sama kamu. Kamu kok bisa toh bertahan hidup di Jakarta? Padahal nyari duit di sini kan nggak gampang. Iya, Bule. Waktu pertama aku kali ke Jakarta, susah banget. Bingung mau kerja apa. Aku sempat berpengalaman kerja jadi tukang jamu. Dan modal itu semuanya dari kakaknya Farel. Kakaknya Farel? Iya, namanya Mbak Maya. Dia tuh baik banget sama aku. Kalau nggak ada Mbak Maya, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan di Jakarta. Terus setelah itu aku baru ketemu sama Farel. Papahnya punya perusahaan dan Farel tahu aku lagi butuh pekerjaan. Jadi aku sempat melamar kerja jadi cleaning service.
Setelah itu, aku juga pernah kerja jadi sekretaris. Dan Farel juga pernah masukin aku ke kursus komputer. Farel tuh orangnya baik banget. Sudah cukup, Fit. Bule ndak mau denger lagi soal Farel. Bu, Ibu kenapa sih kayaknya benci banget sama yang namanya Farel? Kamu tuh ngopo ikut-ikutan? Ndak ngerti duduk permasalahannya? Diam aja. Ibu jangan marah-marah dong. Nanti darah tingginya kumat lagi loh. Lagian kalau Ibu sakit, Ibu nggak bisa buka warung. Terus ngumpulin uangnya tambah susah deh, Bu. Kamu kok pinter, Tofat? Nenangin hati bule. Fit, kalau mau cari calon suami, tuh, yang kayak Nak Fatan. Orangnya sabar, baik, bisa nenangin bule lagi. Dikandani kok guyang-guyu. Duh, Mas, motor. Ih, Runce pengen banget belajar naik motor loh, Mas. Mas mau nggak ngajarin Runce? Boleh. Naik motor itu gampang. Yang penting lu jaga keseimbangan. Naik. Naik, Mas. Oke. Sekarang lu nyalain mesinnya. Mesin apaan, Mas? Mesin apaan? Mesin fotokopi. Ya mesin motor lah. Gimana sih lu? Lu naik motor apa naik sapi? Hidupin. Caranya gimana, Mas? Lu jilatin aja tuh stangnya. Ntar juga hidup. Itu kan ada kuncinya. Tinggal ceklek gitu. Emosi gue lama-lama nih. Ih, Mas galak banget sih. Runce kan tanya, nggak tahu, jangan gitu ah. Jadi takut mau belajar naik motor. Lagi bodoh banget. Hidupin. Sekarang masukin giginya. Giginya, Mas? Masukin giginya. Masukin giginya. Masuk. Bukan gigi lo, gigi persneling motor. Habis Mas nggak jelas ngasih tunjuknya sih. Sekarang majuin. Oh. Astaga. Bukan gigi lo. Ini motor dimajuin. Masa gigi lo yang dimajuin? Ah, bodoh banget sih. Kesel juga gue. Emosi. Mas, ini matanya gimana? Mati ini pakai karung basah. Karung basah? Nggak ada karung basah. Mas! Lagi lagu-laguan mau belajar motor. Man, kamu kenapa sih marah-marah aja? Tuh, habis ngajarin si bibir. Tadi ajarin motor, ngeselin banget. Bodoh minta ampun, jadi emosi gue. Mas, marahnya bagus banget sih. Natural banget. Iyalah natural. Orang gue marah beneran. Kayaknya suka lihat di TV ya? Mas suka main sinetron ya? Kok tahu sih, Mbak? Sering lihat aja. Mas yang suka dapat kebagian peran digampar-gamparin itu ya? Iya sih. Tapi sebenarnya acting saya lumayan bagus loh, Mbak. Kalau dikasih kesempatan lebih aja. Mas, mau nggak ikutan produksi saya? Jadi, saya lagi butuh peran antagonis. Boleh, Mbak. Di sini perannya menantang deh, dijamin Mas nggak bakalan sengsara. Judulnya apaan? Judulnya Petualangan Suami Tiri. Nah, di sini Mas itu jadi suami tirinya. Mau. Kebetulan. Belum pernah tuh dapat yang kayak gitu. Lawan mainnya siapa? Namanya Kalista, tahu kan? Itu loh yang pernah menang deh lomba putri-putrian gitu. Terakhir dia juga dapat gelar di Miss-Missan gitu. Miss apaan? Miss Komunikasi. Hah? Miss Komunikasi? Salah sambung dong. Oh bukan Mas, Kalista itu cara komunikasinya baik sama orang. Makanya dia dapat gelar Miss Komunikasi. Mau deh, Mbak. Ini kartu nama saya. Besok Mas langsung datang aja ke lokasi. Soalnya kejar tayang, Mas. Iya. Makasih, Mbak ya. Alhamdulillah.
Aduh, senangnya. Selamat ya, Man. Semoga kamu jadi lebih ngetop setelah ini. Mas tolong udah nyangkut. Rasain lo. Benar juga kata Pak Iman. Kejadian ini nggak boleh didiamkan berlarut-larut. Ya, Pi, kenapa? Gimana? Mami udah berubah pikiran? Aduh, Pi, gimana dong? Kebayang gak sih kalau misalnya kita ke sana nih, Pi? Terus bulenya tuh marah besar, kita diusir, gimana dong? Nggak mungkin lah, Mi. Sifat bulenya Fitri nggak sekasar itu kok. Nggak tau lah, Pi. Mami bingung deh. Mami gimana sih? Mi, Mami ingat. Waktu Farel minggat dari rumah dan mandiri di tempat kos, Mami nangis-nangis. Waktu Farel nggak ada kerjaan, Mami minta-minta sama Papi supaya tidak menutup aksesnya. Sekarang Farel nih menjadi pesuruh di warteg. Warung Tegal, Mi. Masa Mami tega? Iya, Mami itu bukannya tega, Pi. Tapi ya Mami masih berat aja mau minta maaf ke sana. Yang bener itu bulenya dong minta maaf sama kita. Terserah Mami lah. Susah bener diajak baikan demi anak. Nih Mami bayangin dong, Mi. Anak kita nih menjadi pesuruh di warteg. Ngelayanin orang makan, dibentak-bentak orang makan, nyuci piring. Udah deh, Pi. Papi jangan ngomong kayak gitu deh. Papi mau ya Mami tuh ke dokter lagi, iya? Mami katanya pengen Farel cepet ke rumah kita. Tapi nggak mau berkorban buat anaknya. Atas nama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri. Mulai ada. Ada. Ibu dan Bapak ngapain ke sini? Apa uang yang saya kembalikan masih kurang? Maaf Bu, Ibu jangan salah paham dulu. Kami kemari karena ada masalah yang kami mau bicarakan sama Ibu. Tidak perlu. Mendingan Ibu dan Bapak pulang saja. Saya tidak mau lagi berpanjang-panjang dengan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Silakan. Maksud kedatangan kami kemari, Pak Ustadz, Bule, adalah mau membicarakan masalah anak kami. Tapi sebelumnya kami sungguh minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami waktu itu. Iya, Bu. Saya juga mau minta maaf atas segala sikap saya yang dulu itu, Bu. Dan saya minta tolong Ibu menerima maaf saya. Ya ampun, Papi sama Mami datang ke sini. Saya nggak tega sama Farel anak saya, Bu. Sejak pertunangannya gagal sama Fitri, dia seperti orang frustasi. Dia sering ngelamun,
Dan ya kayak orang gila gitu, Bu. Saya mohon ya, Bu, pengertian dari Ibu. Karena saya ingin anak saya Farel bahagia sama Fitri. Agar mereka juga bisa menikah. Karena cuma itu, Bu, yang bisa membahagiakan Farel anak saya. Mungkin kalau kejadiannya tidak seperti itu, saya sudah merestui, Bu. Tapi sekarang saya sudah terlanjur terhina. Permisi. Maaf, Pak, Bu. Tapi saya yakin, insya Allah suatu saat Ibu Rini akan memaafkan Bapak dan Ibu. Baik, Pak Ustadz. Kami permisi dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Sabar ya. Saya yakin, Bu. Anak Ibu akan mendapatkan Fitri kembali. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Udah, Mami tenang aja. Percaya deh, semua ini akan berjalan dengan baik. Farel sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian dari bulenya Fitri. Iya, tapi gimana Mami bisa tenang, Pi? Papi kan tahu Farel itu anak laki kita satu-satunya. Dia itu sekolah di luar negeri. Tapi masa sekarang jadi pembantu di rumah itu, Pi? Mi, ini semua ujian buat cinta mereka. Kita seharusnya bangga punya anak seperti Farel. Dia mau melakukan semua itu demi cintanya dia sama Fitri. Pi, kalau aja waktu bisa diputar dan hari bisa diundurin, Pi. Mami juga nggak mau kok melakukan kebodohan ini. Buat apa kita mikirin sesuatu yang nggak mungkin? Lebih baik sekarang kita mikirin gimana caranya supaya hati bulenya Fitri dibukakan. Nggak bisa, Pi. Mami tetap nggak bisa lihat keadaan Farel sekarang. Ya udah, yuk pulang yuk. Bule, sampai kapan Bule mau memaafkan mereka? Sampai kapan Bule mau menyimpan dendam seperti ini? Sudahlah, Fit. Nggak usah bahas masalah itu lagi. Sekarang kita ke warung, keburu siang. Yuk. Bule, mereka kan udah minta maaf sama Bule. Aku nggak minta langsung disetujuin hubungan aku sama Farel. Yang penting, Bule bisa memaafkan Ibu Lia dan Pak Utama dulu. Sudah, Fitri. Berapa kali sih Bule harus bilang sama kamu? Lagian apa bedanya buat kamu? Kalaupun Bule memaafkan orang tuanya Farel, kamu nggak bakalan menikah sama Farel. Ayo, kita berangkat. Bu, kita langsung ke warung, Bu. Iya. Ibu nyari rezeki kok marah-marah gitu sih? Nanti rezekinya kabur loh, Bu. Kalau nyari nafkah itu kata orang sih, Bu ya. Ya, dia harus diawali dengan senyum. Biar semua urusan dipermudah. Iya. Kenapa Ibu jadi sewot sama kamu? Wong kamu tuh nggak salah. Dan kamu nggak ada hubungannya dengan masalah Ibu dengan Fitri. Fitri itu loh, pagi-pagi udah nyari masalah. Ya sudah, kita berangkat sekarang yuk.
Ini Maya, asisten saya. Hai, Alvin. Maya. Mai, Pak Alvin ini yang baru datang dari Amerika. Beliau ini akan memegang divisi marketing di perusahaan ini. Ya, baik Pak. Selamat datang di perusahaan kami. Terima kasih. Mari Pak, saya kenalkan divisi lain. Ah, baik. Mari. Iya. Masih muda, ganteng. Kok jadi memuji sih? Film apa tuh? Bagus nggak? Pinjem dong. Ini bertim video, mau? Nggak deh, nggak. Thanks ya. Buat apa sih? Biar Kayla ada gambaran kalau ngelahirin itu kayak gimana. Soalnya Kayla suka senewan kalau misalkan ngebayangin pas melahirkan nanti. Ya ampun Al, kamu care banget sih sama istri. Aku duluan ya. Yaudah. Oke. Mos, minum kopi dulu ya. Di Cafe Brown ya? Ya ampun, Mos, kenapa harus di situ sih? Kamu kan tahu sendiri, aku nggak seberapa suka di situ. Terlalu rame, Mos. Ya udah, iya, di Cafe Brown. Tapi jangan ngambek dong, senyum dulu. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini ada undangan, Bu. Untuk ntar malam, rapat RT. Mas, ini buat rapat Agustusan ya? Tapi kan kita semua ini warga baru. Justru itu, supaya untuk lebih mengenal tetangga dan pembaur, makanya nanti malam jangan sampai nggak datang. Insya Allah kami datang, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ingat di kampung ya? Iya. Ingat nggak, Fit? Kamu kan dulu selalu ikut lomba makan kerupuk. Terus bukan cuma kerupuknya aja yang kamu gigit. Sak tali-talinya kamu makan. Kalau kamu, Fat, biasanya ikut lomba apa? Catur. Catur? Kok aneh? Kan jarang dilombain untuk 17-an. Bule, kampung kita sama kampung Fatan kan beda. Ya mungkin aja di kampungnya Fatan biasa main catur. Saya dulu sering ikut lomba ngecat gapura. Dan biasanya selalu menang. Pas kalau gitu. Berarti kamu bisa bantu Pak Ustadz ngecat gapura yang di ujung gang itu. Iya. Aduh. Kayaknya radionya Ibu rusak deh. Padahal jam segini nih waktunya Ibu dengerin sandiwara radio kesukaan Ibu. Coba-coba diutak-atik dulu. Iya, Bu, rusak. Ya. Nggak coba buat dibawa ke tempat servis radio aja? Gimana, Fat? Kayaknya nggak bisa, Fit. Ini udah rusak parah banget. Spare partnya juga jarang kali ya. Nik, bayinya nggak keluar-keluar loh. Ya, nafasnya yang teratur ya. Aduh, aduh sakit. Kayla. Nabila, kamu punya obat merah atau plester nggak? Buat siapa, Fit? Siapa yang luka? Fatan jadi